Magtisen, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara, di Oke Dok, sebuah acara yang menampilkan wawancara ringan tetapi sangat bernilai tinggi untuk bisa dicari manfaatnya dari apa yang akan ditampilkan dalam wawancara ini. Wawancara ini adalah wawancara kesehatan yang selalu menampilkan narasumber-narasumber para dokter atau sahabat dokter yang tentu saja mereka yang energik, passionate, dan inspiratif. Tetap selalu bersama saya hanya di Mag TV, Magnificently Inspired. Magtisen, kita kali ini memasuki episode yang ke-23. Dari sekian banyak yang sudah masuk, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, banyak permintaan yang kemudian kembali ingin membahas tentang vaksinasi COVID-19. Tapi yang ditanyakan kali ini adalah apakah mereka yang sudah berumur, sudah lanjut usia, atau yang sudah kita anggap masyarakat senior, itu bisa divaksin. Karena kemarin, di saat-saat pertama vaksin COVID-19 ini diberikan, yang vaksin CoronaVac atau Sinovac, itu hanya untuk mereka yang sehat, para tenaga kesehatan yang berumur 18 sampai 59 tahun. Tetapi saat ini rupanya ini sudah bisa diberikan untuk para lanjut usia. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Magtisen ini, saya spesial mendatangkan ahlinya. Siapa lagi? Saya undang Dr. Igusti Putu Suke Aryana, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Saya biasanya memanggilnya Bli Suke namanya. Beliau sangat energik, seorang dokter penyakit dalam yang kreatif dan banyak prestasinya. Jadi sekarang mari kita sapa beliau. Dr. Suke Aryana, saya manggilnya Dr. Suke ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat selalu? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Dan kita akan berbicara tentang banyak permintaan dari Magtisen ini yang ternyata meminta penjelasan bisa nggak lanjut usia ini diberikan vaksin. Dan kebetulan ini kan ranahnya Bli Suke ya, Dr. Suke ya. Apalagi kemarin webinarnya luar biasa, responnya luar biasa. Kita ingin mensosialisasikan keberadaan tentang vaksinasi ini seluas-luasnya. Karena vaksinasi kan angin segar rupanya dalam konteks pandemi sekarang ini, untuk sebagai salah satu cara kita melengkapi jalan keluar untuk lepas dari pandemi ini ya. Nah, jadi pertanyaannya ini menjadi sangat seru ini, Dr. Suke. Dr. Suke kebetulan juga saat ini sedang lagi tinggi-tingginya posisinya beliau yang menjadi ketua atau apa? Ketua namanya ya, Ketua PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, Bali. Dan juga beliau aktif di kegiatan-kegiatan geriatri di Pergemi ya. Kalau jabatannya yang lain banyak sabrek ya, beliau juga berbicara di nasional bahkan level internasional para Magtisen. Tapi kali ini saya ingin beliau juga berbagi tentang masalah vaksinasi COVID-19 pada lansia. Jadi kemarin kan sebenarnya vaksin baru diberikan untuk mereka yang sehat, tidak ada komorbid atau penyakit penyerta, bukan lansia, ibu hamil dan menyusui juga masih belum boleh. Tetapi ternyata saat ini mengalami pembaruan. Bahkan kalau kita lihat negara-negara lain sudah memberikannya pada mereka yang lansia, yang 60 tahun ke atas. Karena apa? Yang 60 tahun ke atas justru sangat berisiko untuk menjadi, jika terkena infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu menjadi fatal atau bisa bergejala berat yang kemudian perlu perawatan rumah sakit yang cukup serius begitu. Tapi kita lihat vaksinasi di luar negeri seperti di Inggris itu justru dimulai dari mereka yang geriatri atau yang sudah lanjut usia. Nah, sekarang kita tanya kepada Dr. Suke. Ya, jadi Dr. Suke, ini kan berarti ada perubahan atau perbaruan ya. Apa yang membuat ini menjadi berubah begini atau menjadi sekarang lansia menjadi prioritas? Buat tahapan dalam uji coba obat maupun vaksin, pasti kita kelompok sehat dulu. Ya. Begitu aman, baru kita akan memilih mana yang paling berisiko. Apalagi lanjut usia, kita tahu kan kematiannya Resikonya, sangat tinggi. Betul.
sangat salah rentan. satu yang paling beresiko. Paling malah ya. beresiko. Di samping yang punya penyakit penyerta itu Samping ya. punya penyerta. Maka kita masuk ke tahapan berikutnya, bukan policy yang berubah dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari tahapan. Karena sebenarnya vaksinasi yang ideal itu semua orang diberikan Oh, vaksinasi. semua orang. Harus begitu ya? Harus. Makin banyak coverannya makin bagus. Betul. Ada yang disebut dengan bisa mencapai herd immunity. Jadi syaratnya the more people invited atau dilibatkan, itu semakin baik untuk tercapainya herd immunity. Iya, semakin baik hasilnya. Itu paling tidak itu di vaksin tuh 70% dari populasi yang ada. Karena pasti kita akan ketemu populasi di mana memang kontraindikasi untuk dilakukan vaksin. Nah, ini kita memang nggak vaksin. Yang lainnya mesti divaksin. Makin besar coverannya, makin baik. Betul. Jadi McThyssen, kata kuncinya adalah vaksinasi ini memang salah satu jalan keluar untuk bisa lepas dari pandemi. Semakin banyak orang dilibatkan untuk mendapatkan vaksinasi, semakin bagus. Akan bisa tercapai yang namanya herd immunity atau kekebalan secara komunitas di masyarakat. Tapi memang ini yang menarik kemudian ketika lansia sekarang akan diberikan vaksin, apa saja yang perlu diperhatikan. Ternyata banyak pertanyaan yang sudah masuk dari McThyssen yang masuk ke dapur kami, masuk ke media sosial yang kita tampilkan, yang bisa nanti ditanyakan pertanyaan-pertanyaan dari McThyssen ini. Tetapi sebelumnya, Dr. Suko, sebelumnya ada persyaratan khusus nggak untuk lansia supaya mendapatkan vaksin nanti? Sebenarnya untuk vaksin untuk vaksin itu kan tidak seperti obat. Jadi kalau secara umum kita melihat kontraindikasi sebenarnya nggak ada ya. Iya, betul ya. Cuman kita akan berpikir apakah dia efektif? Karena kan imunitasnya turun. Betul. Jadi kalau kita kasih antibodinya jadi muncul banyak nggak? Banyak apa enggak? Kalau enggak ya mungkin tidak urgensi sekali dan untuk itulah kita. Yang kemarin hasil dari uji klinis kemarin yang muncul ya. Sekian persen itu ya. Ketika kira di atas 50% bisa diberikan. 50% angka yang sudah cukup ya untuk bisa memberikan vaksin. Dan itu artinya bernilai untuk memberikan kekebalan. Yang penting artinya adalah sebenarnya sudah tidak ada lagi perlu diragu-ragukan untuk kemudian menerima vaksin. Di saat semua masyarakat sudah memenuhi syarat mendapat giliran vaksin, sebaiknya vaksin. Karena dengan vaksin, dengan semakin banyak yang terlibat atau divaksin, juga mungkin akan bisa melindungi mereka yang mungkin memang tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Kan begitu ya? Ya, betul. Dr. Suko ya. Terima kasih Dr. Suko, kita sudah melewati pembahasan tahap pertamanya ya. Dan yang perlu juga mungkin nanti diingat, tadi saya agak ingin nyentil sedikit, vaksin ini bukan obat kan? Tapi vaksinnya itu sebenarnya kan yang saat ini virus yang udah mati. Iya. Sesuatu yang memang sudah mati dimasukkan ke tubuh supaya kita bisa meresponnya untuk mendapatkan antibodi mengenalinya itu ya. Nah, Dr. Suko, kita tadi sudah membahas prolog lah ya. Artinya kita sudah membahas betapa pentingnya vaksin ini buat lansia karena mereka beresiko dan mereka perlu kita lindungi. Jadi yang sehat divaksin, yang lansia bisa divaksin, semakin banyak yang bisa divaksin semakin bagus, bisa mencapai herd immunity tadi. Nah, ini Dr. Suko, sekarang kita kedatangan pertanyaan-pertanyaan dari McThyssen yang masuk ke Oke Dok. Sudah siap ya? Siap, oke. Siap. Nah, ini nih, kita mulai nih, ada yang menarik. Yang pertama nih katanya ada baca-baca fakta di luar negeri nih. Yang pertama ini, oke Dok, ini ada kasus Dok di Norwegia, ada 33 lansia meninggal setelah divaksin. Nah, itu gimana Dok? Ayo Dr. Suko, gimana ceritanya? Menarik loh ini. Ya, ini sangat menarik nih. Memang ini dibicarakan di mana-mana dan para ahli pun mengkaji apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin saya awali sedikit cerita dulu bahwa kasus kematian di Norwegia itu sangat tinggi, termasuk lansianya itu 8 dari 10 lansia yang terkena meninggal karena itu, COVID ya. Kita kan masih 47% kan? Kita 47%. Kalau kan 8 dari 10. 8 dari 10 kan ya menurut saya itu sangat luar biasa, sehingga mereka sangat concern bagaimana menjaga lansianya. Dan artinya agresif untuk melakukan vaksinasi terhadap lansia lebih awal. Nah,
setelah kejadian ini semua expert itu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata dari laporan bahwa memang kalau di panti itu yang meninggal itu memang sering, memang banyak. Jadi angka kematiannya memang tinggi. Jadi ada nggak ada vaksin ya? Divaksin maupun tidak divaksin mereka juga bakalan, karena banyak yang terminal kondisi juga dilakukan vaksin waktu itu di situ. Artinya jadi kalau nggak ada vaksin ya memang angka kematian memang tinggi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini disebabkan karena vaksin. Tapi ada sedikit catatan penting yang waktu itu ada seorang expert mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa pada kondisi yang sudah terminal, sudah rentah sekali, memang sudah rapuh sekali, ya mungkin nggak usah divaksin, karena satu mungkin dia tidak efektif untuk meningkatkan imun. Jangan-jangan antibodinya juga nggak banyak. Antibodi juga nggak terbentuk. Yang kedua, kita memasukkan sesuatu mungkin tubuhnya sedikit berespon yang mengganggu keseimbangan yang selama ini ada. Apapun itu sebenarnya. Jadi ya tapi ini dugaan saja. Dan berdasarkan itu akhirnya expert menilai bahwa mungkin kelompok ini kita eksklusi dulu lah. Kita cari populasi yang lebih, artinya kelompok yang anggap frail ini, yang rapuh, rentah ya. Kita masukkan anggap ketika mencapai herd immunity kan 70% harapan. Ini masuk ke kelompok yang 30%. Masuk yang 30 lah. Yang dilindungi lah, atau yang orang-orang yang oleh orang sekitarnya. Jadi kalau dibilang memang bisa disimpulkan nggak ada hubungan dengan vaksin. Nggak ada ya. Nggak ada hubungan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Betul. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Itulah karenanya betapa akhirnya perhatian untuk lansia divaksin itu memang esensial. Memang nanti akan ada beberapa pertimbangan tadi, termasuk menilai kerapuhan itu ya, kerapuhan atau kerentaan dari mereka yang masuk kelompok lanjut usia. Oke, Dokter Suka, kita lanjutkan ya yang kedua nih. Nah ini ada menarik juga nih. Oke dok, kandungan vaksin itu apa nggak berbahaya ya buat lansia? Tadi kita sempat nyentil itu dikit ya. Kita sempat nyentil ya. Mungkin saya sampaikan bahwa vaksin itu terdiri dari beberapa komponen. Satu komponen agent, jadi agent virusnya itu. Langsung. Apa kita mau pakai virus yang masih hidup atau sudah dilemahkan, sudah dimatikan, atau memang kita pakai hanya protein khususnya, mRNA dan lain sebagainya kan. Nah, itu agentnya yang utama. Yang selanjutnya itu ada namanya bahan konjugate. Ajuvan ya. Ya, atau kalau konjugate itu salah satu jenis-jenis agent tadi. Tambahin ajuvan untuk memacu supaya imunnya lebih kuat merespon. Jadi tambahin lagi biar lebih komplit. Biar lebih kuat merangsang membentuk antibodi tubuh kita. Kemudian ada bahan stabilizer. Stabilizer namanya. Yang akan mencoba mempertahankan supaya kualitasnya tetap bagus, kualitasnya sampai saatnya untuk disuntikan itu ya. Stabilizer atau bahan pelarut ya. Jadi komponennya ya itu aja, nggak ada lagi. Itu nggak bahaya. Dan semua memang bahan-bahan yang memang sudah ada dalam tubuh kita ya. Jadi jangan khawatir Mike Tyson bahwa kandungan vaksin itu katanya bahan kimia dan lain-lain berbahaya, itu sebenarnya semua sudah terukur dan tidak berbahaya sama sekali. Kalau kita misalnya sedikit-sedikit yang berbahan kimia dianggap kita tolak loh, air itu H2O loh. Itu juga bahan kimia sebenarnya. Ya jadi nggak usah khawatir. Jadi vaksin ini apalagi sudah disetujui oleh BPOM, jelas sudah itu adalah aman untuk diberikan. Gitu ya Dokter Suka ya. Berikutnya, ini yang ketiga ini. Oke dok, apa ada screening khusus ya buat lansia? Terus satu lagi nih, kenapa pada lansia ini dosis yang diberikan kedua itu 28 hari? Mungkin yang bertanya ini membaca ya. Kalau yang nakes kemarin diberikan itu pemberian yang dosis pertama, lanjut kedua itu jedanya 21 hari kan gitu ya Dokter Suka ya. Silakan. Ya, oke. Yang pertama memang mengenai screening khusus tidak ada ya, kalau dibilang khusus nggak ada khusus sama sekali, tidak ada yang terlalu spesifik lah. Nggak ada yang ribet ya sebenarnya. Nggak ada yang ribet. Jadi yang penting kalau lihat orang tua secara kasat mata lah,
dia biasa kok olahraga, biasa jalan dan sebagainya, itu artinya dia sudah memenuhi syarat, sudah sehat. Nanti kan dilihat komorbidnya. Komorbid itu dilihat lagi karena lansia kan ada banyak penyakit-penyakit lain, ada diabetes, ada hipertensi, dan penyakit lain yang menyertai kanker dan lain sebagainya. Tetapi rekomendasi sekarang juga kalaupun hipertensi ya enggak dalam kondisi akut, kalau penyakit jantung tidak dalam kondisi akut ya semua masih bisa divaksin. Nah, rapuh itu juga melihatnya kan kalau yang nanti di rekomendasi yang dibuat tuh kan ada 5 item, ada kuesionernya. Ya, ada kuesionernya, ada skornya. Itu tapi kalau masyarakat awam secara sederhana dilihat aja nih lanjut usia, jalan pakai tongkat, di atas kursi roda, atau hanya tiduran di tempat tidur. Betul. Nah, 3 ini sudah termasuk ini kira-kira nih ada rapuh ini kira-kira nanti dikaji lagi dengan kuesioner yang tadi oleh tenaga kesehatan kita. Jadi kalau mereka yang masih aktivitas sehari-hari, masih biasa, livingnya normal biasa tanpa bantuan orang, tidak memakai alat bantu, fine aja. Fine. Ya, ketika mulai memakai alat bantu tadi, pakai tongkat sudah jalannya mulai lambat sekali. Nah, itu yang dievaluasi. Itu yang harus dievaluasi. Ini dikasih apa enggak? Jadinya kita enggak perlu seheboh dulu berpikir lansia nggak boleh ya. Ya, enggak perlu. Ini menarik sekali akhirnya McKesson, dan ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang punya orang tua lansia karena nanti akan ada gilirannya untuk mendapatkan vaksin ini. Artinya McKesson perlu tahu memang pemberian vaksin nggak cuma 1 kali, tetapi perlu diulang lagi yang di booster. Ya, itu biar membiasakan diri dengan istilah itu ya, di booster untuk yang muda sehat 21 hari, yang lansia 28 hari, ini untuk memberikan peluang untuk mendapatkan antibodi yang lebih cukup, lebih maksimal supaya memberikan proteksi dari infeksi virus ini lebih baik, begitu ya. Nah, terus gimana ini yang tadi itu tentang obat-obat yang harus diminum itu gimana? Karena banyaknya penyakit katanya. Tapi yang bisa menjawab yang kedua mengenai obat ya, interaksi. Karena lanjut usia itu kan banyak menggunakan obat. Kalau obat-obatan yang digunakan itu tidak pengaruh dengan sistem imun, jadi dia sebenarnya tidak masalah. Kalau obat-obatan yang lain jangan khawatir, karena vaksin itu bukan zat kimia atau obat-obatan yang sering berinteraksi satu dengan yang lain, jadi itu sebenarnya tidak usah dikhawatirkan. Obat yang lain soalnya harus tetap diminum, jangan sampai tidak diminum. Jadi ya bukan berarti hanya gara-gara ingin divaksin obat-obatnya di stop dengan harapan dipikir obatnya ganggu nih supaya vaksinnya optimal, di stop aja obatnya. Nggak seperti itu, obat tetap lanjut ya, ya. Jadi sebenarnya simpel saja bagaimana kemudian tadi itu ya nilai rapuh atau apa istilahnya itu, frailty-nya dia itu diperiksa, dipastikan sebenarnya kasat mata tadi bisa dilihat, tapi nanti kalau misalnya agak sedikit ragu bisa berkonsultasi dengan dokternya. Ini akan nyambung juga dengan pertanyaan berikutnya soalnya ini. Oke dok, pemeriksaan dan persiapan apa yang perlu dilakukan di rumah mungkin sebelum lansia ini perlu divaksin gitu? Iya, kalau pemeriksaan di rumah tidak ada yang spesifik ya. Biasanya lanjut usia kan menilai kerentaan itu bisa dengan cara mudah. Kalau skor rapuh itu bisa saya sampaikan sederhananya kecepatan jalannya, mampu tidak dia naik tangga, kemudian ada penurunan berat badan apa tidak, ya dari sana aja sudah sangat mudah kita tahu bahwa lansia ini sedang dalam kondisi frailty, rapuh apa tidak ya. Kemudian yang kedua bahwa lansia itu kadang-kadang banyak memiliki penyakit-penyakit komorbid, diabetes, hipertensi. Sepanjang gula darahnya terkontrol dengan obat, sepanjang tensinya terkontrol dengan obat di bawah 180. Iya, malah 180 itu dinaikkan lagi levelnya. Artinya karena dianggap lanjut usia tuh memang terbiasa dengan 160 tuh oke lah, vaksin aja tidak apa-apa. Kalau mau paksa turunin ya nggak mungkin kita memaksa seperti itu. Jadi itu tetap bisa diizinkan untuk melakukan vaksin. Hanya yang sekarang dilaporkan tuh kan ada efek samping, kok lapar ya? Kok ngantuk ya gitu. Ngantuk dan ya, lapar ya. Ada baiknya sebelum vaksin makan dulu misalnya. Di rumah makan dulu, minum yang cukup sehingga lebih segar vaksin. Ya, habis itu udah nggak ada yang apa lagi. Hanya yang lagi satu pada saat setelah vaksin mungkin Dr. Roke. Jadi
tolong tinggal dulu 30 menit. 30 menit. Jangan lupa. Ya, observasi dulu. Karena satu-satunya yang kita khawatirkan dari efek samping vaksin adalah alergi. Alergi ya. Ya, kalau alergi mah hampir semua obat mana aja semua berisiko alergi. Ya, ada yang alergi sama paracetamol nggak dimusuhin orang tuh. Iya, gitu ya. ada alergi sama kepiting, tapi kepiting nggak ada yang musuhin ya. Alergi udang. Kalau udang disamakan sebagai racun toksik itu udah produsen udang, nelayan pencari udang udah bangkrut semua ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi memang menarik ketika berbicara tentang alergi kita tidak pernah tahu kalau kita ternyata alergi begitu ya. Karena sangat spesifik sekali setiap individu. Makanya kenapa perlu habis vaksin itu juga diobservasi dulu 30 menit. Diam dulu 30 menit untuk melihat apakah ada alergi atau mungkin ada keluhan yang lain. Sehingga jika itu terjadi bisa ditangani saat itu juga. Tapi sampai dengan saat ini vaksin Sinovac ini yang sudah diberikan di Indonesia belum ada masalah ya. Tidak ada reaksi yang signifikan. Nggak ada yang booming, ada masalah gimana. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Aman-aman saja, karena jenis vaksin yang begini mas sudah terbiasa, udah banyak vaksin sebelumnya yang karena sebenarnya yang diterapkan kita ini adalah vaksin yang klasik. Yang sudah biasa diberikan dan teruji aman begitu ya. Sementara yang baru-baru, yang non Sinovac memang lebih canggih tapi perlu perhatian tambahan lagi untuk itu. Gitu. Nah, masih ada nih pertanyaan nih, Dokter Suke. Kita tetap jawab ya. Siap. Ya. Oke, Dok. Kalau misalnya nanti bapak saya sudah divaksin, apa tetap harus melakukan protokol 3M? Wah, ini pertanyaan menarik. Karena kan banyak yang berpikir habis vaksin aman. Kita vaksin tujuannya biar bisa buka masker kan. Oke, sekarang mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa tidak ada satu vaksin pun untuk penyakit apapun 100% bisa melindungi dia. Sampai akhirnya terbentuk herd immunity. Di mana virus tersebut atau penyakit tersebut memang sudah hilang. Kalau itu belum bisa dibuktikan, ya kita mesti tetap menggunakan kebiasaan protokol kesehatan. Termasuk lansia ya. Termasuk lansia. Walaupun lansia nanti diharapkan tetap di rumah habis vaksin. Apalagi lansia. Yang anggaplah yang memang sudah tidak beraktivitas banyak. Karena risiko lansia kan lebih besar. Jadi kita memberikan vaksin hanya meningkatkan supaya risikonya menjadi lebih kecil untuk terkena, dan kalaupun terkena supaya tidak menjadi lebih buruk kondisinya. Karena vaksin ini bukan cuma bisa untuk melindungi jangan sampai terkena, tapi dia juga bisa melindungi kalau terkena minimal gejalanya tidak berat, tidak seperti tidak divaksin. Iya, Mike Tyson. Pertanyaan tadi yang sudah dijawab dengan sangat luar biasa oleh Dr. Suke, itu adalah pertanyaan terakhir dari Mike Tyson yang masuk ke kami di Oke Dok. Dan tadi ada pernyataan yang sangat menarik, jadi sebenarnya kuncinya adalah ketika lansia pun divaksin, bahkan kalau lansia divaksin, ini akan sangat bermanfaat, bisa menurunkan angka yang lansia-lansia yang perlu dirawat di rumah sakit. Tidak cuma yang dirawat di rumah sakit, tentunya saja lansia yang berpotensi menjadi fatal, tidak tertolong atau meninggal. Dengan diberikan vaksin, dua hal ini ya, terutama ya Dokter Suke ya, dia jadi satu tidak meninggal mungkin begitu kan. Yang kedua, angka yang dirawat di rumah sakit jadinya menurun. Rumah sakit jadi cenderung kapasitasnya tidak full. Perawatan menjadi lancar, dokter-dokternya tetap sehat, bisa merawat pasien lain dengan fokus, dan pasien lain juga akhirnya bisa berobat ke rumah sakit, mendapatkan pelayanan yang maksimal. Itu loh sebenarnya juga manfaat dari kenapa lansia perlu divaksin. Kan begitu Dokter Suke? Menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Mike Tyson, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dari Mike Tyson itu memberikan manfaat. Jika memang ini dirasakan bermanfaat, silahkan tonton lagi dari awal dan kemudian bisa bagikan kepada para sahabat Mike Tyson yang lain. Tetapi memang catatannya kemudian adalah bagaimanapun juga kita yang ada di rumah, perhatikan kembali para warga-warga senior atau lanjut usia ini supaya mereka tetap bisa terlindungi. Karena sesungguhnya ketika kita
melindungi para lansia kita juga menghargai diri kita untuk tetap bisa melakukan protokol kesehatan di luar rumah saat kemudian beraktivitas bekerja misalnya. Jadi akhirnya begini, ketika kita berbicara tentang mereka yang lanjut usia ya Dokter Suke, sebenarnya kita harus juga melihat bahwa ada peran dari mereka-mereka yang ada di rumah yang masih muda untuk bisa ikut menjaga, berperan dalam konteks ini ya. Itu betul sekali itu pernyataannya. Jadi bisa saya umpamakan, jangan sampai setelah kita menyampaikan ini yang divaksin lansianya aja. Persis. Jangan sampai itu terjadi. Dalam udah beres saya nganterin bapak saya, nanti beres saya nggak perlu divaksin. Nggak perlu divaksin. karena begini, justru COVID itu 80% tidak bergejala. Iya. Bayangkan 80, terutama kalau yang terkena itu usia dewasa, itu tidak bergejala. Tapi kalau sampai terkena lansia, ingat angka yang tadi, 8/10 atau 50% itu kematiannya tinggi. Ya. Kadang kita merasa baik-baik aja sih, saya nggak apa-apa, jadi ternyata saya yang bawa virusnya, saya menularin orang tua saya sakit berat, ya akhirnya itu kan kita merasa sangat berdosa sekali. Ya. Jadi kalau dibilang kita diajarkan secara dini dari dulu bagaimana menghargai manusia itu juga menghargai orang tua ya. Jadi kalau kita ingin menghargai orang tua kita, mulailah juga dari diri kita yang masih sehat, yang masih muda untuk tetap semuanya melakukan protokol kesehatan. Dan sesungguhnya Mike-Tyson, kita sudah sampai di penghujung semua bahasan ini. Saya berterima kasih sekali kepada Dr. Suke sudah mau hadir. Jawabannya tadi keren-keren, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa Mike-Tyson melihat ini sebagai sebuah edukasi yang bernilai dan bisa dibagikan kepada yang lain. Jadi sekali lagi pastikan selalu bahwa bagaimana kita yang muda pun juga ikut peduli kepada para lansia. Di saatnya nanti giliran lansia untuk mendapatkan vaksin, ajaklah semua lansianya, semua orang tuanya yang sudah berusia di atas 60 tahun untuk juga bisa diantar atau diarahkan, diajak untuk melakukan vaksinasi. Dengan demikian, ada istilah apa itu kemarin? Vaksinasi for all. Nobody safe. Nobody safe until everybody safe. Ya. Tidak ada yang aman sampai semuanya juga aman. Jadi malah kemarin kita sempat berbicara begini, negara ini udah aman, negara ini aman, tapi kalau negara yang lain belum aman, podo aja gitu ya, sama aja. Jadi kita harus bersama-sama semua bergerak bersama untuk mengatasi pandemi ini. Wow, luar biasa Dr. Suke. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Nah, sekarang tapi saya nggak mau melepas Dr. Suke hari ini begitu aja. Jadi sebelum saya ingin dengarkan Dr. Suke memberikan take home message atau last message buat para Mike-Tyson berikut ini. Mike-Tyson, ini adalah kesempatan yang baik buat kita sebagai warga negara bahwa kita berperan serta aktif untuk bisa mengeradikasi COVID-19. Caranya adalah tetap menjalankan 3M, kemudian melaksanakan vaksinasi secara keseluruhan. Jadi semua anggota keluarga kita, lanjut usia kita, itu harus melakukan vaksin dengan tetap melihat bahwa syarat-syarat vaksin. Karena memang hampir semua bisa, hanya sebagian kecil kelompok masyarakat kita atau lanjut usia yang mengalami frailty, yang memang hanya di tempat tidur atau memang dalam kondisi yang sudah terminal, itu memang tidak perlu divaksin karena mereka efikasinya tidak akan cukup. Jadi mari kita vaksin bersama supaya kita bisa mengeradikasi COVID ini dan kita bisa masuk ke dalam dunia yang lebih bebas dengan membuka masker, dengan bisa melakukan aktivitas seperti semula lagi. Ayo kita vaksin bersama, salam sehat. Untuk kita semua, salam sehat Indonesia. Oke Mike-Tyson, demikian tadi last message dari Dr. Suke. Kita harus memperhatikan benar-benar apa yang beliau sampaikan, bahwa memang intinya adalah
kehadiran vaksin ini adalah sebuah kabar baik supaya kita bisa kembali kepada kehidupan yang lebih normal, yang lebih bisa membuat kita berinteraksi seperti biasa, beraktivitas biasa, seperti masa-masa sebelumnya. Jadi, kesempatan yang baik ini adalah kita menyadarkan kepada semua orang betapa pentingnya vaksin itu, terutama saat ini adalah kepada keterlibatan lansia untuk ikut divaksin. Lansia itu cukup aman, safety-nya tinggi untuk bisa tetap diberikan vaksin. Dan ketika mereka yang berisiko tinggi seperti lansia juga bisa diberikan vaksin, sesungguhnya kita sedang menurunkan resiko dari banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan hal yang mungkin gawat atau bisa mengakibatkan gangguan fatal sampai meninggal. Dengan demikian, ketika semua orang mau divaksin, rumah sakit juga akan menjadi huniannya menjadi lebih rendah sehingga dokter-dokter bisa memberikan perawatan dengan maksimal, memberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal. Jadi, bagaimanapun juga, pemberian vaksinasi ini kepada semua orang yang nantinya sudah memenuhi syarat, silahkan diikuti, dilakukan. Ini demi tujuan semakin banyak orang yang divaksin, semakin kita mendekati cakupan untuk mendapatkan angka mencapai kekebalan komunitas yang disebut dengan herd immunity. Jadi, pastikan selalu semua orang bisa divaksin. Demikian, kali ini kita berbicara tentang lansia dan pentingnya lansia untuk diberikan vaksin COVID-19 bersama tadi Dr. Suke Ariane yang luar biasa dan menginspirasi. Ingat selalu, Magtison, seseorang baru berarti sebagai manusia bukan dari apa yang dia sudah capai, gelar dia yang miliki, atau harta banyak yang dia miliki, tetapi sesungguhnya baru berarti dari apa yang dia sudah sanggup berikan buat orang lain. Tetap selalu di Oke Dok, hanya di Mag TV, Magnificently Inspired.